Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai kontainer di dalam Bootstrap. Apa itu kontainer? Yuk kita langsung saja. Jadi kalau dilihat ini di depan layar browser ada tulisan seperti ini ya. Kelihatannya apa nih ya? Kok tidak ada yang menarik. Ini kita dari yang sederhana dulu. Nah, jadi di Bootstrap ada yang namanya kontainer ya. Sesuai namanya, kontainer ini digunakan untuk wadah. Ya, untuk wadah. Nah, untuk wadah apa? Untuk wadah komponen-komponen yang lain. Nah, kita kemarin sudah belajar sedikit mengenai komponen di Bootstrap ya. Ada badge, ya, ada alert, ya, dan juga ada button. Nah, oke, kita ambil contoh satu dulu. Nah, kita ambil contoh satu dulu. Ini namanya container fix. Ya, container fix. Ya. Container fix itu seperti apa? Nah, ini kita buka container fix. Kita buka dengan editor kesayangan kita. Nah, ini ya. Jadi seperti tadi itu dihasilkan dari script HTML berikut ya. Di dalam body ada div, ya. Ya, di dalam body ada seperti biasa ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya, Bootstrap CSS dan Bootstrap JavaScript. Nah, di sini di dalam body ada kelas container. Nah, seperti tadi, apa sih container? Jadi ibaratnya kalau pakai Bootstrap ya, bungkusnya wadahnya itu adalah container ya, container ya. Dan defaultnya kalau hanya manggil kelas container, dia kontainernya ini hanya sudah sifatnya fix. Fix itu gimana? Fix itu dia letaknya nanti di tengah layar ya, di tengah layar. Seperti apa? Ya, seperti yang tadi kita sudah tampilkan ya. Nah, ini ya di tengah layar. Ya, padahal kode programnya kita tidak menampilkan, tidak men-set ya center atau dia langsung otomatis di tengah. Ya. Bagaimana kalau kita coba kontainer yang lain? Ya, kontainer yang lain itu yang apa? Ya, kita coba kontainer yang lain yaitu kontainer fluid. Apa itu fluid? Ya, sesuai namanya ya, ya, fluid itu seperti ini. Hampir sama dengan yang tadi, hampir sama. Nah, hampir sama dengan yang tadi, hanya ya ini ada tambahannya, ada tambahan fluid ya, fluid. Maksudnya fluid itu apa? Dia akan berubah mengikuti ukuran. Letaknya tidak di tengah lagi, tapi nanti dia menariknya akan mengikuti ukuran layar ya. Ya, seperti apa? Nah, saya buka dulu kontainer fluid. Nah, seperti ini ya. Itu dengan tadi ya, kalau yang fix di tengah, fluid langsung di dari kiri mengikuti ukuran layar ya. Nah, ya. Dia akan mengikuti ukuran layar tapi mulainya dari
kiri, ya, tidak di tengah. Itu kalau fluid. Nah, kita coba lagi kontainer yang lain. Nah, kontainer yang lain, ya, kita ada kontainer padding. Nah, ya, kontainer padding itu seperti apa? Kontainer padding, ya, ini kontainer padding, scriptnya sederhana saja. Nah, saya rapikan dulu. Nah, jadi di kontainer, ya, mau tambahkan fluid bisa, kita bisa menambahkan PT3. Nah, jadi PT itu maksudnya apa? Ini kepanjangan dari P-nya padding, T-nya top. Padding top, padding di atas 3. Nah, di 3 itu maksudnya apa? Ini teknis sekali ya. Ditambahkan 16 pixel. Jadi padding itu kan ganjel ya. Nah, ganjelnya tambahin 16 pixel. Nah, kalau seperti ini bagaimana hasilnya? Nah, kita lihat hasilnya. Ya, ini ya. Ini tadi yang fix, ini fluid, ini yang ada PT3. Nah, padding top, ganjel di atasnya top. Nah, ganjel di atasnya top ini. Nah, PT. Nah, oke, itu PT3. Nah, padding. Kita lanjut yang lain. Yang lain yaitu apa? Kontainer yang ada bordernya. Ada bordernya, ada warnanya. Wah, seperti apa nih? Ya. Ya, jadi di dalam body seperti biasa ya ada div. Coba saya, nah, beberapa div ya. Oh, tinggalan satu. Ya, ada div. Ya, ada div. Di pertama ada kontainer. Nah, tapi dia P strip 3. Nah, P-nya itu padding. Nah, padding 3 tadi, 3 kalau kita nanti bisa dicoba ya. Kalau tidak ada T-nya, ganjilnya itu di mana? Kemudian ada M. Nah, M itu margin ya. Nah, margin 3. Margin 3 kemudian diberi border. Nah, ini yang pertama ya, div yang pertama. Kalau yang div kedua sama. Nah, cuma ya tidak diberi border tapi diberi BG dark. BG dark itu apa? Background dark. Ya, backgroundnya gelap, tapi teksnya putih. Nah, teksnya white. Ya, background gelap, teksnya putih. Kemudian di div yang ketiga, ya, backgroundnya
primary. Nah, primary itu apa? Berarti biru ya, teksnya putih. Hasilnya seperti apa? Nah, yuk kita lihat saja. Save ya. Oh, sorry, belum saya tampilkan tadi ya. Saya ulangi ya. Nah, div yang pertama kontainer P3, paddingnya 3, M-nya 3, marginnya 3. Nah, kemudian border. Jadi nanti ada kotaknya. Nah, tapi yang div yang kedua sama, cuma yang bedakan ini background dark. Nah, backgroundnya berwarna hitam dengan teks putih. Nah, kemudian yang ketiga backgroundnya primary biru, berarti tulisannya putih. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, yuk kita lihat saja. Ya, ini yang tadi saya buka dulu. Nah, ini ya. Ini ya, jadi ada yang pertama tadi kan tidak diberi warna apapun, cuma border gitu aja. Yang kedua dark, tulisannya putih. Yang ketiga primary ya, biru ya, tulisannya putih. Ya, oke, itu yang kontainer yang ada bordernya, kita sudah memberi warna ya. Kita lanjut kontainer berikutnya, mungkin yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini kontainer apa? Kontainer responsif. Nah, kontainer responsif seperti apa? Nah, ini kodenya. Saya rapikan dulu. Ya, kontainer yang responsif seperti ini. Nah, saya punya kontainer. Nanti kita bandingkan ya. Tadi yang ini kontainer fix, bawahnya kita ada kontainer SM. SM itu maksudnya small ya, small. Border tadi ada kotakannya. Ini kontainer SM small. Kemudian kontainer MD middle, medium ya. Margin topnya 3 border. Nah, kemudian ada kontainer LG large. Nah, margin topnya 3, yang terakhir XL. Nah, nanti bisa dipraktekkan ya. Nanti saya buka lagi code-nya. Nah, hasilnya seperti apa hasilnya? Ayo kita langsung saja. Saya bukakan. Nah, kok hasilnya hanya gitu ya, memang gitu. Kita melihatnya responsifnya. Ini kalau saya resize. Nah, yang kontainer Excel dia langsung turun ke bawah nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang kontainer LG large belum ya. Nah, sudah mulai turun lagi nih, fluid nih. Sedangkan yang kontainer MD turun. SM kapan turunnya? Ketika yang paling terakhir. Ya. Jadi inilah yang dinamakan responsif. Nah, alasan kenapa kita kok pakai sebenarnya apa? Salah satunya ini ya, responsif. Ya. Oke gitu. Saya ulang lagi code-nya. Ya, saya ulang lagi code-nya. Siapa tahu tadi ada yang terlewat. Nah, supaya bisa dipraktekkan ya, dari kontainer fix. Ya, seperti ini. Kemudian bisa di pause dulu ya. Lanjut ke kontainer fluid seperti ini ya, bisa di pause. Kemudian kontainer padding ya, seperti ini ya. Pause ya.
Kemudian kontainer padding, nah pelan-pelan ya sampai baris 10, di pause dulu. Kemudian lanjut dari 10 ke 20. Nah, dari 20 ke 23. Ya. Oke, itu kalau yang kontainer border color. Nah, kemudian yang berikutnya kontainer responsif. Ya, responsif seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, bisa di pause, lanjut sampai HTML. Oke, kira-kira gitu pembahasan mengenai kontainer, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhiri jangan lupa happy coding.